Jenjang Irfan dengan NIM 859541611 dari Universitas Terbuka Jakarta. Di video kali ini kita akan mempelajari pencemaran lingkungan terhadap perkecambahan. Untuk alat dan bahan kita sudah siapkan. Yang pertama, biji kacang hijau. Yang kedua ada 2 sendok. Selanjutnya ada termos yang ukuran 1000 ml. Selanjutnya ada cup yang sudah diberi label kontrol 100%, 50%, 25%, 12,3%, 6,25%, dan 3,1%. Selanjutnya kita juga sudah siapkan deterjen 1 saset dan air ledong atau air PDAM secukupnya. Dan tak lupa kita siapkan juga kardus ya untuk menutupi pertumbuhan dari perkecambahan ini. Untuk yang pertama kita siapkan dulu deterjen, masukkan ke dalam air untuk menjadi bahan pencemaran lingkungannya. Kita beri saja 1 saset. Ya, sebenarnya boleh menggunakan bubuk deterjen, kalau tidak ada boleh menggunakan liquid juga. Kita masukkan sebanyak 1 saset. Setelah itu kita masukkan air sebanyak 10 ml. Lalu kita aduk sehingga deterjen yang ada tercampur dengan merata dengan air. Setelah tercampur, kita siapkan air untuk kontrol sebanyak 1 cup saja atau 500 ml kurang lebih. Lalu kita siapkan deterjen yang 100%. Lalu kita tambahkan lagi air bersih. Dan lupa kita aduk untuk lebih merata. Lalu kita tuangkan ke cup yang ukuran 50%. Selanjutnya kita tambahkan lagi air sebanyak 1 cup. Lalu kita aduk lagi untuk kita tuangkan ke cup yang ukuran atau label 25%. Lakukan secara perlahan. Selanjutnya kita tuangkan kembali secara merata sampai ke cup yang berukuran 3,1% ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Kalau siap, kita simpan deterjen yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau ke
setiap cup yang telah diberi air, termasuk air kontrol dan juga air yang sudah tercemar oleh bahan kimia atau sudah dicampur dengan deterjen. Tidak perlu banyak-banyak sih, cukupnya aja, kurang lebih 10 biji. Termasuk air kontrol juga kita beri ya. Kita tunggu kurang lebih 5 menit agar biji ini menyerap dari air yang telah terkontaminasi oleh pencemaran lingkungan atau oleh deterjen, termasuk air kontrol atau air bersih yang tidak terkontaminasi oleh deterjen. Oke, sambil menunggu kita siapkan dulu tisu untuk menjadi alas, ya. Kita letakkan di setiap cup. Tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja. Oke, jika sudah, kita beri air sebanyak kurang lebih 3-4 sendok saja. Ini gelas sendoknya sesuai dengan yang tadi dipakai ya. Gelas. Untuk air kontrol kita gunakan sendok yang lain atau untuk air bersih. Setelah diberi air secukupnya, kita tuangkan biji kacang hijau yang sudah direndam selama kurang lebih 15 menit. Untuk yang terakhir, untuk yang polyol atau air bersih. Jika selesai telah dipindah-pindahkan, lalu langkah selanjutnya kita simpan di ruangan tertutup atau kita bisa tutup dengan kardus ini. Kita siapkan tempat untuk menyimpan kecambahan ini. Lalu kita tunggu kurang lebih 24 jam atau 1 hari pun. Setelah itu kita ukur kepanjang dari perkecambahan tersebut. Oke, kita buka hari pertama. Persiapkan tisu dan penggaris untuk mengontrol, untuk melihat hasil dari perkecambahan di hari pertama. Untuk hari pertama, maaf, ini dari mulai tisunya udah kelihatan kuning banget ya, membuktikan kalau ini pencemarannya cukup tinggi. Tidak semua yang tumbuh, cuman yang tumbuh kita ambil yang paling tinggi ini saja, 2 cm. Kita tutup lagi untuk lanjut ke hari ketiga. Nah, teman-teman, ini di hari ketiga ya. Wow, di hari ketiga yang kontrol sudah mengeluarkan tunas dan daun, dan ini cukup panjang banget ya. Kita ukur dulu untuk yang kontrol. Ini cukup sampai di 30 cm.
yang untuk kontrol. Walaupun tidak semua, tapi ini cukup banyak ya, cukup banyak yang sudah jadi secara penuh. Lanjut ke yang 100. Yang 100 ini mati ya, mati total. Di hari ketiga, nah ini udah mati total ya, ini di hari ketiga. Lanjut ke yang 50%. Nah, ini yang 50% mati juga, cuman pertumbuhannya berarti di hari kedua sudah tidak tumbuh lagi ya. Soalnya dari hari pertama cukup segini-segini aja. Lanjut ke 25%. Dan 25% juga sama, tidak ada penambahan ya. Dari hari ketiga ini sudah mati. Yang 12%. Yang 12% lebih parah, dia sudah mengeluarkan ini ya, pakai jamur-jamur gitu, tidak ada pertumbuhan sama sekali dan memakan jamur. Yang 12,5%. Lanjut ke 6,5. Ini lebih baik karena sedikit ada pertumbuhan akar yang cukup banyak ya. Pertumbuhan akar cukup banyak dan tisu pun tidak terlalu kuning, ini cukup bagus, tidak terlalu terkontaminasi oleh pencemaran. Lanjut ke yang 3,1%. Ini hasilnya, kita hitung tingginya. Di 3 cm, tingginya di 3 cm untuk yang ini, yang tinggi nih ya, yang lebih panjang ini 3 cm. Kemarin di hari pertama itu sekitar 2 cm. Nah, ini adalah tabel hari pertama dan hari kedua tentang perkembangan, pertumbuhan, perkecambahan kacang hijau selama kurang lebih 2 hari. Oke, kita bisa ambil kesimpulan setelah pengamatan yang saya lakukan. Ternyata larutan deterjen 100% adalah larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau, yaitu rata-rata tidak mengalami pertumbuhan di hari pertama dan mengalami pertumbuhan yang sangat kecil di hari kedua. Sedangkan di air kontrol, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan cepat dan sempurna. Rata-rata semuanya tumbuh di hari pertama dan kedua. Dari sini, ternyata pengaruh deterjen sangat tidak baik terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Dan juga dari hasil penelitian, larutan yang mengandung deterjen meninggalkan bekas merah pada kapas sisa tempat kacang hijau tumbuh, sedangkan di air kontrol tetap bersih. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.